dia kalau gerdek guys, ini sampai, nah ini kalau lagi RPM rendah, ini tuh semua bodi tuh geter guys. Ada beberapa kelebihan All New NMAX ini yang paling gue suka guys. Setelah 1 tahun pemakaian All New NMAX 2020 ini, ada hampir banyak sih menurut gue kayak kekurangan All New NMAX ini gitu kan. Apalagi udah hampir 1 tahun nih pemakaian. Yang pertama, ini yang paling signifikan, yang paling berasa lah. Ini gua rasain justru pas bulan ke-6 gitu. Jadi motor ini udah gerdek, dan tuh dia kalau gerdek guys, ini sampai, nah ini kalau lagi RPM rendah, ini tuh semua bodi tuh geter guys. Jadi dari depan sini, dari stang pun geter, dari bodi depan ini geter, plat nomor di depan juga geter ya kan, yang plat nomor belakang geter, terus jok juga geter, hampir semua sih yang geter tuh banyak gitu. Ya kan, geternya parah banget guys. Gila. Tuh, lihat kan, bodi depan, bodi belakang tuh dia geter parah guys. Jadi waktu itu juga udah sempet gua servis kan, katanya kan ya gue pengen tahu aja gitu dari mekanik sendiri komentarnya apa gitu kan. Jadi kalau kata mekanik sendiri itu komentarnya itu menurut dia itu kotor guys. Jadi menurut dia itu kotor, terus harus di servis, harus dibersihin gitu CVT-nya gitu. Waktu itu akhirnya gue servis, tapi itu cuma bertahan selama seminggu guys. Jadi kalau sekitar 1 minggu lebih itu udah kerasa lagi geternya gitu. Apalagi kalau misalkan motor lama nggak dipakai gitu, misalkan kita dari malam ke pagi gitu, paginya itu geter banget di bawah, itu di RPM rendah itu geter banget gitu. Nah solusinya adalah ganti mangkok CVT atau ganti satu paket CVT sih guys, katanya gitu ya. Gue cari tahu di beberapa forum gitu kan, di internet, beberapa komunitas teman-teman juga pada bilang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ganti CVT yang mangkok CVT yang bolong-bolong itu gerdeknya itu hilang gitu. Atau mungkin kita bisa custom sendiri gitu kan, custom mangkok CVT kita bolong-bolongin gitu sesuai kebutuhan. Nah, dari situ nanti debu-debunya itu hilang. Nanti mungkin gue bakal bikin konten penggantian CVT mangkoknya ya guys. Kita coba gitu, apakah geternya masih ada apa udah hilang gitu kalau kita ganti mangkok CVT. Nah terus yang kedua adalah ketika kita rem depan, nah itu ada kayak gerdek juga, cuma nggak gerdeknya itu kayak, ini kan bukan tipe yang ABS ya, aneh gitu gerdeknya itu kayak di depan tuh ya gimana ya, gue juga nggak tahu itu entah dari stangnya atau dari shock breakernya gitu atau dari bannya. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu bisa tulis di komen. Ini kalau ini gue masih belum tahu sih solusinya tuh apa gitu. Ini hampir setahun sih kalau ini baru berasa. Terus yang ketiga itu ada kampas rem guys. Jadi selama 1 tahun pemakaian ini, itu gue udah 3 kali ganti kampas rem belakang guys. Itu tuh emang boros banget sih, boros. Itu di depan tuh baru ganti sekali, belakang tuh udah ganti 3 kali gitu, 3-1. Waktu pas pertama kali gue ganti, kata orang kan emang boros. Gue coba pakai rem itu, gue usahain sama lah gitu kan. Gue nggak kebanyakan rem belakang gitu. Gue imbangin lah antara rem belakang rem depan tuh gue biasain gue barengin. Tapi tetap aja gitu rem belakang duluan yang habis. Ya itu juga gue solusinya juga belum tahu ya, mungkin ada kampas rem yang merek luar, cuma gue belum coba sih itu. Itu katanya bisa sampai
10.000 apa 10.000 kalau nggak salah, 10.000 kilometer apa berapa gitu. Nah itu kalau dari pemakaian ya selama setahun ya. Tapi ada juga yang menurut gua ini jadi kekurangan all new NMAX ya, itu tampilan speedometernya ini yang menurut gua culun guys, katro gitu, kalah sama Aerox menurut gua sih. Aerox itu kan harganya di bawah NMAX ya. Aerox saja menurut gue itu lebih bagus gitu, Lexi pun lebih bagus gitu tampilannya. Tapi kalau ini tuh dia full monokrom guys, kecuali ya kayak Sen kayak gitu-gitu kan. Kalah jauh lah sama PCX itu, menurut gue speedometernya kalah jauh lah ini. Ini mungkin dari Yamaha sendiri mungkin diperhatiin sih ya, kalau bikin speedometer ini menurut gue ini benar-benar culun sih. Pendapat pribadi ya. Ya banyak orang yang pakai all new NMAX ini juga banyak yang komen kalau speedometernya ini culun. Solusinya ya semoga nanti ada dari Yamaha ada perkembangan ya, kalau misalkan nanti ada all new NMAX yang upgrade 2022-nya gitu kan. Ini bisa jangan terlalu monokrom kayak gini lah gitu. Nah selanjutnya itu ada lampu belakang. Itu yang punya all new NMAX itu banyak yang lampu belakangnya itu dikasih spotlight lagi atau stiker lah biar tampilannya nggak culun juga gitu. Lampu belakangnya itu banyak yang nggak suka gitu. Terus bentuknya juga ya, tapi lebih better lah timbang NMAX yang lama ya kan. Tapi maksud gue dia mau berusaha mencoba ngikutin seniornya X-Max kan, tapi menurut gua parah sih, ya jauh lah gitu. Makanya banyak orang yang berusaha untuk modifikasi pakai stiker lagi tiban spotlight ya guys. Nah selanjutnya itu ada step belakang guys. Step belakangnya itu menurut gue itu susah dicari ya. Untuk orang yang bouncing itu susah dicari, dan dia itu pas banget kena sama body gitu. Jadi kalau orang lagi nyari mau buka step belakang, itu pasti bikin lecet body kita nih. Ada di atas step belakang tuh ada body dan tuh bisa bikin lecet sih. Punya gue juga ini udah lecet kayaknya sih. Jadi solusinya mungkin bagi orang yang baru beli all new NMAX mending langsung di spotlight karbon atau di spotlight tambahan sih biar nggak lecet. Ini gue udah terlanjur lecet sih kayaknya. Nah terus selanjutnya itu ada spakbor depan, itu bagian belakangnya itu pendek guys. Jadi kalian kalau di jalan di tempat becek atau hujan gitu kan, atau lagi touring gitu ke tempat yang jauh gitu kan, kena hujan, kena becek, kena debu gitu. Nah itu dia masuk semua guys ke dalam bagian mesin-mesin di belakang gitu. Nah itu menurut gue juga salah satu kekurangan sih dari all new NMAX ini gitu. Kenapa harus tengah gitu? Karena dia di bagian belakangnya itu tutupan mesinnya itu nggak full gitu. Jadi itu gampang banget kotoran masuk gitu. Jadi solusinya itu kalian harus beli tambahan spakbor depan yang bagian belakangnya guys, gitu supaya banyak kotoran gitu, becekan segala macam tuh nggak nyiprat sampai bagian mesin itu. Karena kalau udah di bagian dalam itu mau kita steam juga nggak bisa guys. Kita harus bongkar semua terus kita bersihin sendiri gitu. Atau ke bengkel gitu. Nggak bisa kita di tempat steam itu kita bersihin, nggak bisa. Nah itu terus selanjutnya itu ada, ini karena tipe gue bukan yang connected yang ABS ya, ini tuh menurut gue minus juga sih, salah satu kelemahan dibandingin rivalnya kan PCX. Ini dia belum keyless guys, masih kunci all new NMAX 2020 ini dia masih kunci. Nah ini salah satu kelemahan juga sih menurut gue. Nah solusinya adalah ketika kalau kalian punya all new NMAX 2020 itu kalian beli keyless tambahan, itu udah banyak di pasaran, harga sekitar 2 juta. Tapi kalau gue pribadi ini gue nambah GPS sama alarm aja sih. Jadi ini kuncinya tetap
pakai yang original Yamaha, cuma motor ini gue tambah apa namanya, alarm sama GPS sih sebenarnya gitu. Nah kalau untuk yang baru mau beli all new NMAX tahun 2021, gue saranin sih kalian beli yang udah keyless ya. Itu udah ada yang connected. Ternyata sekarang all new NMAX dia mencah pasar ya guys. Jadi ada yang kalau yang ABS nya itu harganya mahal, kalian bisa dapat yang non ABS tapi dia keyless gitu, dan udah connected juga ke smartphone kalian. Nah jadi itu menurut gua kekurangan dari all new NMAX ya, terutama yang gerdep tadi itu ya kan, yang gerdep itu kerasa banget sih guys. Nah itu sok depan tuh kalau kita lagi ngerem gini dia geter, itu gue masih belum tahu sih apa itu gara-gara gerdeknya juga apa gimana, gue masih belum tahu. Itu kekurangan all new NMAX menurut gue ya, selama satu tahun pemakaian all new NMAX ini. Nah dibalik banyak kekurangan menurut gue, justru ada beberapa kelebihan all new NMAX ini yang paling gue suka guys. Itu yang pertama adalah fitur VVA nya. Nah jadi fitur VVA ini itu nggak ada di rivalnya gitu. Jadi kalian kalau pakai all new NMAX ini di RPM tertentu itu dia VVA nya nyala guys. Jadi motor ini agak kayak sedikit narik gitu, sedikit tapi ya itu yang bikin tarikan NMAX di tengah sampai di akhir itu mantep guys gitu, ketimbang rivalnya PCX itu enak banget sih. Jadi kalau kalian pernah pakai Ninja RR yang Super Kips, nah itu hampir sama lah kayak gitu, cuma dia nggak senarik Super Kips ya, tapi seenggaknya ngebantu untuk tarikan di tengah sampai akhir itu guys. Jadi mungkin di YouTube juga udah banyak kan perbandingan top speed antara all new NMAX ini dengan PCX ya, bahkan dengan IDV gitu. Ini sih emang all new NMAX ini luar biasa sih menurut gua guys, untuk soal performance ya, performance mesin gitu. Terus yang kedua itu ada handlingnya guys. Wah ini handlingnya all new NMAX ini rivalnya itu menurut gua nggak ada yang senyaman ini gitu. Ini kalau buat jalan jauh gitu guys, wah ini luar biasa. Ditambah ketiga itu ada joknya yang empuk guys. Ini terlepas dari kita modifikasi ya, ini jok Yamaha all new NMAX ini nih enak banget sih sebenarnya, bener-bener enak. Ini empuk banget. Cuma emang kulitnya untuk yang saat ini masih polos gitu, masih lebih bagus NMAX lama yang model 2019 atau 2018 itu kulitnya itu udah bagus lah. Kalau ini dia masih polos, cuma ini empuk banget sih untuk jalan jauh. Karena gue sering jalan jauh, jadi gue lebih pilih all new NMAX ini gitu, karena posisi ridingnya enak, handlingnya juga enak, pas belokan juga ini wah ini mantap sih guys. Nah kalau all new NMAX sendiri yang tipe ABS itu dia udah ada setelan di shock breaker belakang gitu, untuk satu penumpang atau dua penumpang gitu. Banyak kekurangan menurut gue dan banyak kelebihan juga. Semoga bisa jadi pertimbangan sih untuk kekurangan all new NMAX ini, terutama di bagian CVT-nya yang gerdek itu penyakit matic sih sebenarnya. Cuma ini parah banget, ini gerdeknya itu sampai depan lah pokoknya, itu nggak nyaman banget sih. Makanya nanti ini mungkin gue bakal bikin konten juga gitu kan, untuk penggantian mangkok CVT apa benar gitu, kita ganti mangkok CVT ini jadi enak seperti pertama kali di servis gitu kan, seminggu pertama di servis gitu. Nah jadi mungkin segitu ya guys, semoga bisa jadi pertimbangan buat kalian yang mau ngambil all new NMAX, apa aja yang harus dirubah gitu kan. Bagi teman-teman yang punya solusi gitu, bisa tulis di komen. Atau mungkin ada pertanyaan bisa komen juga.